divisi media dan publikasi bernama Rumah Pemilu, ada divisi penelitian, kemudian ada divisi pendidikan pemilu, dan ada divisi rekomendasi undang-undang dan peraturan pemilu. Rumah Pemilu kan situs atau portal berita dan data pemilu Indonesia. Jadi evaluasi dari mantan pengawas pemilu ini, pemilu Indonesia itu pendataannya belum terpusat dan nggak berkelanjutan. Nah, dengan adanya Rumah Pemilu, kita pengen Indonesia punya data pemilu dan pemberitaan pemilu yang lengkap dari tahun 55 pemilu pertama Indonesia sampai terus diperbarui. Selain itu, melalui rubrik beritanya Rumah Pemilu, Perudem ingin pemberitaan pemilu disampaikan secara positif gitu. Jadi karena politik udah jauh sama masyarakat dan dinilai buruk, penting untuk mendekatkan pemilu dengan masyarakat dengan pemberitaan pemilu yang positif. Antusiasme teman-teman muda dalam partisipasi untuk kegiatan Perludem, sebetulnya mereka sangat tertarik sekali gitu, antusias, karena memang informasi tentang pendidikan pemilih itu kurang, KPU juga kurang mensosialisasikan, dan kita datang menghampiri mereka langsung dari kampus ke kampus, SMA ke SMA, kegiatan-kegiatan yang memang fun dengan target anak muda. Jadi mereka juga ada stand up komedinya, ada hiburan stand up komedi, band, terus kita kadang-kadang buatkan film pemilu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan antusiasme anak muda. Terakhir kemarin kita buat hackathon, jadi kayak maraton tapi buat developer, programmer untuk bikin aplikasi-aplikasi pemilu yang bisa di-download di HP gadget. Ini pemenang ketiga dari lomba hackathon kita, dia bisa langsung ngecek lokasi kita ada di dapil berapa gitu. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu sebenarnya saya di dapil mana ya, saya mesti ngecek dari anggota DPR dari mana. Tadi kan ketahuan DKI Jakarta 1, dia langsung memberikan berbagai informasi mengenai caleg-caleg di DKI Jakarta 1. Kemudian di sini seperti halnya Google Store, mereka bisa membuat rating sendiri. Iya, selama ini politik dan pemilu itu dirasakan jauh anak muda karena mereka nggak merasakan dampaknya. Justru dengan memilih di pemilu yang sesuai dengan wakil anak muda dan kepentingan anak muda, maka kebijakan yang dihasilkan akan dirasakan manfaatnya dari anak muda. Kita menyimpulkannya ada 4K gitu. 4K di sini. K pertama adalah kebaikan. Jadi dengan memilih kita memungkinkan terpilihnya orang-orang baik di parlemen nantinya dan mencegah orang buruk terpilih. Yang kedua, kesesuaian. Dengan kita memilih, kita akan memilih wakil rakyat atau wakil anak muda yang paling sesuai. Kemudian yang ketiga, keamanan. Dengan memilih, kita menggunakan surat suara yang disediakan oleh penyelenggara pemilu. Betul, keamanan tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dengan memilih akan mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan surat suara. Yang keempat, kehormatan. Jadi kita merasa terhormat telah memilih demokrasi dan pemilu sebagai cara untuk memilih pemerintahan di pemerintahan demokrasi. Sebagai bagian dari warga negara, merupakan tanggung jawab kita untuk memilih di pemilu.